Perkenalkan, nama saya Roberto Fernhas, NIM 1910 416860, Makul Perilaku Konsumen, dosen Pak Adi Mursalin, kelas manajemen A1 pagi. Di sini saya akan menjawab 14 soal untuk UTS perilaku konsumen. Jawaban pertama, perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Kepribadian konsumen adalah sifat kepribadian yang mengukur tingkat kelakuan atau versus keterbukaan yang ditunjukkan individu terhadap hal yang belum dikenal dengan baik dan terhadap informasi yang berlawanan dengan kepercayaan mereka. Karakteristik kepribadian konsumen: usia dan tahap siklus hidup. Orang membeli barang dan jasa yang berbeda-beda sepanjang hidupnya. Pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya. Para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang memiliki minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa mereka. Kepribadian dan konsep diri. Masing-masing orang memiliki karakteristik kepribadian yang berbeda yang mempengaruhi perilaku pembeliannya. Gaya hidup dan nilai. Orang-orang yang berasal dari sub-budaya, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama dapat memiliki gaya hidup yang berbeda. Jawaban nomor 2, keterlibatan ego. Keterlibatan tipe ini bertujuan untuk memuaskan ego suatu individu. Contohnya, masing-masing anggota keluarga memiliki keterlibatan dalam memilih produk pembelian untuk satu individu. Seorang istri memiliki keterlibatan dalam memilih produk pakaian suaminya. Begitu pula dengan anak-anak memiliki keterlibatan dalam pembelian kategori produk seperti laptop, TV, dan lain-lain. Komitmen. Komitmen adalah salah satu bentuk penting dalam pembentukan keterlibatan pembelian. Pada kondisi satu anggota keluarga sakit, anggota keluarga lainnya berkomitmen untuk mengatur pengobatan untuk anggota memberikan yang menderita, sama seperti pernikahan di mana memerlukan komitmen seluruh anggota keluarga. Keterlibatan dalam komunikasi. Keterlibatan komunikasi menandakan berbagai informasi yang ada kepada orang lain maupun dalam keluarga dan organisasi. Satu anggota harus mengomunikasikan keputusannya dengan anggota lainnya. Pemberian informasi. Setelah konsumen mengetahui kebutuhannya, sebagian besar konsumen akan terlibat dalam proses pencarian produk yang berasal dari perolehan informasi eksternal. Pencarian suatu produk tergantung dengan tingkat kepentingan suatu produk dan pembelian tersebut. Pengambilan keputusan pembelian pada konsumen pada dasarnya berbeda-beda. Hal ini dapat bergantung pada jenis keputusan pembelian. Keputusan untuk membeli sebuah sabun mandi, alat olahraga, komputer, dan kendaraan bermotor tentunya sangat berbeda. Henry Asel membedakan 4 jenis perilaku pembelian konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan antar merek. Adapun jenis-jenis perilaku pembelian tersebut sebagai berikut. 1. Perilaku pembelian yang rumit. Menurut Hassel, perilaku pembelian yang rumit terdiri dari 3 tahapan. Pertama, pembeli mengembangkan keyakinan tentang suatu produk tertentu. Kedua, ia akan membangun sikap tentang produk tersebut. Ketiga, ia membuat pilihan yang cermat. Dalam perilaku pembelian jenis ini, konsumen dikatakan melakukan pembelian yang rumit jika mereka terlibat dalam kegiatan pembelian yang dimana terdapat sebuah perbedaan yang besar antar merek. Biasanya kegiatan pembelian jenis ini biasanya terjadi bila produk yang akan dibeli memiliki harga yang mahal, jarang dibeli, berisiko, dan sangat mengekspresikan diri seperti kendaraan bermotor, telepon seluler, dan sebagainya. 2. Pembelian pengurang ketidaknyamanan. Terkadang konsumen sangat terlibat dalam pembelian namun hanya melihat sedikit perbedaan antar merek. Keterlibatan yang tinggi didasari pada fakta-fakta bahwa pembelian tersebut sangat mahal, jarang dilakukan, dan berisiko tinggi. Dalam kasus itu, pembeli akan berbelanja dengan berkeliling untuk mempelajari merek yang tersedia. Jika konsumen menemukan perbedaan mutu antar merek tersebut,
dia mungkin akan memilih harga yang lebih tinggi. Jika konsumen menemukan perbedaan kecil, dia mungkin akan membeli semata-mata berdasarkan harga dan kenyamanan. Setelah pembelian tersebut, konsumen mungkin akan mengalami disonansi atau ketidaknyamanan yang muncul setelah merasakan adanya fitur yang tidak mengenakan atau yang menyenangkan mengenai merek lain, dan akan siaga terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Dalam contoh ini, konsumen pertama-tama bertindak, kemudian mendapatkan keyakinan baru, dan berakhir dengan mendapatkan serangkaian sikap. Komunikasi pemasaran harus memasuk keyakinan dan evaluasi yang membantu konsumen merasa puas terhadap pilihan mereknya. 3. Perilaku pembelian karena kebiasaan. Dalam sebuah kegiatan pembelian terdapat banyak produk yang dibeli pada kondisi rendahnya keterlibatan konsumen dan tidak adanya perbedaan antar merek yang signifikan. Misalnya sabun mandi. Para konsumen akan memiliki sedikit keterlibatan pada jenis produk itu. Mereka pergi ke toko dan mengambil merek tertentu. Jika mereka tetap mengambil merek yang sama, hal itu karena kebiasaan bukan karena kesetiaan yang kuat terhadap merek. Terdapat bukti bahwa konsumen tidak memiliki keterlibatan yang tinggi dalam pembelian sebagian produk yang rendah dalam kegiatan besar produk yang murah dan sering dibeli. Dalam perilaku pembelian jenis ini, para pemasar dapat melakukan 4 teknik untuk berusaha mengubah produk dengan keterlibatan rendah menjadi keterlibatan tinggi. Pertama, pemasar dapat mengaitkan produk dengan beberapa isu yang menarik keterlibatan, seperti ketika pasta gigi Pepsodent dikaitkan dengan usaha untuk mencegah gigi berlubang. Kedua, merek dapat mengaitkan produk dengan beberapa situasi pribadi. Contohnya dengan mengiklankan merek kopi setiap pagi hari ketika konsumen ingin mengusir rasa ngantuk. Ketiga, pemasar dapat merancang iklan yang dapat memicu emosi yang berhubungan dengan nilai pribadi. Keempat, dengan menambahkan fitur yang penting, contohnya melengkapi minuman biasa dengan vitamin. 4. Perilaku pembelian yang mencari variasi. Pada jenis perilaku pembelian ini ditandai dengan rendahnya keterlibatan konsumen terhadap perbedaan merek yang signifikan. Dalam situasi ini, konsumen sering melakukan peralihan merek. Salah satu contoh dari jenis pembelian ini dapat dilihat dalam pembelian kue kering. Dalam kegiatan pembelian ini, konsumen memiliki beberapa keyakinan tentang kue kering. Memilih kue kering tanpa melakukan banyak evaluasi dan mengevaluasi produk selama konsumsi. Namun, pada kesempatan berikutnya, konsumen mungkin akan mengambil merek lain karena ingin mencari rasa yang berbeda, dan peralihan merek terjadi karena adanya keinginan untuk mencari variasi, bukan karena adanya ketidakpuasan. Suatu proses yang membuat seseorang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Jawaban nomor 3. Contoh produk high information adalah pembelian rumah dan pembelian telepon cerdas, sedangkan contoh produk low information adalah pembelian garam meja dan pembelian air minum dalam kemasan. Contoh low information produk yaitu produk yang dipakai sehari-hari dan konsumen tidak perlu berpikir panjang untuk membeli produk tersebut. Semakin tinggi tingkat keterlibatan konsumen, maka semakin banyak keterlibatan dan pikiran untuk melakukan suatu keputusan pembelian terhadap suatu barang. Jawaban nomor 4. Persepsi konsumen terhadap suatu produk akan menjadi pertimbangan konsumen dalam menentukan pilihan produk mana yang akan dibeli. Jika persepsi tersebut tinggi, maka konsumen akan tertarik mengevaluasi masukan-masukan informasi yang mereka dapat mengenai barang tersebut untuk kemudian membelinya. Jawaban nomor 5. Gaya hidup konsumen adalah ekspresi keluar dari nilai-nilai dan kebutuhan konsumen. Dalam menggambarkan gaya hidup konsumen, dapat dilihat bagaimana mereka hidup dan mengekspresikan nilai-nilai yang dianutnya untuk memuaskan kebutuhannya. Banyak faktor yang mempengaruhi konsumen dalam berperilaku, salah satunya adalah gaya hidup. Psikografik atau gaya hidup mengacu pada aktivitas, interests, dan opinions. Konsumen secara lebih rinci memusatkan perhatian pada apa orang-orang suka lakukan, apa lingkup minat mereka,
Dan apa pendapat orang-orang tentang berbagai hal? Salah satu bentuk dari perilaku konsumen, yaitu minat atau keinginan membeli suatu produk atau layanan jasa tidak terlepas dari gaya hidup mereka. Salah satu hal yang dapat menunjukkan gaya hidup adalah ketertarikan dalam berbelanja online, terkait dengan bagaimana mereka melakukan berbelanja. Jawaban nomor 6. Contohnya seperti seorang penjual menarik perhatian konsumen untuk membeli suatu produknya, dan si pembeli memberikan pelayanan terbaik dengan memberikan hal yang bisa dipercaya oleh konsumen, sehingga mendapat kepercayaan konsumen terhadap suatu produk tersebut dan memberikan sikap yang positif terhadap produk tersebut, sehingga perilaku konsumen sangat baik saat membeli atau bertanya-tanya tentang produk tersebut. Pertanyaan nomor 7. Dari persepsi iklan yang saya lihat, cara mereka menarik saya melewati iklan sangat unik dan membuat saya penasaran dan informasi-informasi yang mereka berikan, dan saya pun berpikir produk tersebut memang sangat bagus karena iklannya langsung menguji coba produk tersebut. Pandangan saya terhadap produk itu sangat menghibur juga karena menarik, sehingga ada niat saya buat membeli produk tersebut. Jawaban nomor 8. Dari tanggapan teman satu, dia berpendapat tentang ikan Linsodaya. Dari ikan tersebut menurutnya sangat menarik karena memakai visual 2G. Menurut teman saya, ikan tersebut sering menggunakan banyak pembuktian tentang produk tersebut. Menurut teman saya yang ketiga, iklan tersebut menurutnya terlalu banyak menggunakan pengeditan. Menurut mereka, pada iklan tersebut sangat mempercayainya karena mereka pernah membeli produk tersebut. Terus, tanggapan mereka sangat baik karena menyajikan ikan sangat menarik dan membuat penasaran. Selanjutnya, alasan mereka berminat membeli produk tersebut karena mereka pernah mencoba dan merasakan hasilnya sendiri. Jadi rangkuman dari 3 tanggapan teman saya, mereka sangat berminat terhadap iklan tersebut dan juga mereka ternyata pernah merasakan sendiri hasil produk tersebut. Jawaban nomor 9, yaitu fungsi utilitarian, fungsi mempertahankan ego, fungsi ekspresi nilai, dan fungsi pengetahuan. Keempat fungsi sikap tersebut bisa digunakan oleh pemasar sebagai metode untuk mengubah sikap konsumen terhadap produk, jasa, atau merek. Jawaban nomor 10 adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk atau jasa. Pertama, pengetahuan produk. Kedua, pengetahuan pembelian. Ketiga, pengetahuan pemakaian. Yang barang-barang yang ada di rumah saya itu pertama, jawaban nomor 11, gelas kaca, karena gelas kaca lebih menarik dan lebih menawan. Kedua, tabung gas, pastinya untuk lebih mudah memasak daripada menggunakan bahan kayu. Ketiga, snack, untuk cemilan di rumah dan jika tidak disimpan di dalam lemari es, akan lebih mudah kadaluarsa. Keempat, vas bunga dari kaca, karena bentuk dan warnanya lebih bervariasi. Sendok plastik, lebih ringan tapi mudah patah. Jawaban nomor 12, saya akan mengambil dengan memahami perilaku mereka terlebih dahulu dan menyajikan hal-hal yang menarik perhatian dan membuat mereka penasaran atas produk yang saya jual serta ketertarikan mereka terhadap teknologi dan dapat membuat mengisi waktu mereka. Jawaban nomor 13, nilai perilaku sosial, seperti jika di lingkungan tempat hidupnya kebanyakan orang dewasa yang lebih tua dari dirinya, maka seseorang yang masih diibaratkan muda dan bergaul dengan kebanyakan orang tua, maka secara perlahan ia akan menyesuaikan sifatnya dan dengan lingkungan pergaulannya, dan juga mempengaruhi konsumsinya, yang seharusnya ia membutuhkan barang yang sesuai dengan umurnya, tapi dengan keterbiasaannya dia bergaul dengan orang yang lebih dewasa, maka ia akan lebih membutuhkan hal yang sama dengan orang dewasa butuhkan. Jawaban nomor 14, pertama, tugasnya membuat video tentang bab 1 perilaku konsumen. Kedua, video tentang barang yang termasuk ke low enforcement dan high enforcement. Jadi sekian dan terima kasih, itu jawaban untuk 14 pertanyaan soal untuk UTS.
Saya ucapkan terima kasih.